Halo, jumpa lagi bersama channel ini. Kali ini kita akan mendengarkan cerita baru lagi. Tapi sebelumnya, silakan subscribe dan klik tombol lonceng ya. Agar tidak ketinggalan tiap kali ada cerita baru di sini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keselamatan dan rezeki yang barokah. Amin. Legenda baru Klinting. Asal mula Danau Rawa Pening. Dahulu kala, terdapat sebuah desa bernama Ngasem, yang terletak di lembah antara Gunung Merbabu dan Telomoyo. Di desa tersebut bermukim sepasang suami istri bernama Ki Hajar dan Nyai Selakanta. Pasangan suami istri ini dikenal pemurah dan suka menolong. Karena itu, mereka sangat dihormati oleh masyarakat sekitar. Namun hidup mereka belum lengkap karena belum memiliki anak. Meski belum memiliki anak, Ki Hajar dan istrinya tidak pernah terdengar cekcok. Mereka selalu menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Hingga pada suatu hari, Nyai Selakanta duduk termenung seorang diri di depan rumahnya. Ki Hajar yang melihat lalu menghampiri dan duduk di samping sang istri. Kepada sang suami, Nyai Selakanta menyampaikan keinginannya untuk bisa memiliki anak. Dia sampai meneteskan air mata saat berbicara dengan sang suami. Ki Hajar kemudian meminta izin istrinya untuk bertapa. Dia berharap dengan bertapa, keinginan istrinya untuk memiliki anak bisa terwujud. Keesokan harinya, berangkatlah Ki Hajar ke lereng Gunung Telomoyo untuk bertapa. Selama Ki Hajar bertapa, Nyai Selakanta dengan sabar menunggu. Hari demi hari, minggu ke minggu, bulan demi bulan. Namun sang suami tak kunjung datang. Hati Nyai Selakanta pun khawatir dengan keadaan suaminya. Suatu hari, Nyai Selakanta merasa mual lalu muntah-muntah. Ia berpikir bahwa dirinya sedang hamil. Ternyata dugaannya benar dan semakin hari perutnya semakin membesar. Setelah tiba melahirkan. Namun, dia terkejutnya karena anak yang dilahirkan yakni seekor naga. Anak itu dinamainya Baru Klinting yang diambil dari nama tombak milik suaminya. Kata Baru berasal dari kata Bra yang artinya keturunan Brahmana, yaitu seorang resi yang kedudukannya lebih tinggi dari pendeta. Sementara kata Klinting berarti lonceng. Meskipun berwujud naga, Baru Klinting dapat berbicara seperti manusia. Nyai Selakanta pun terheran-heran melihat keajaiban itu. Dia juga malu dengan warga karena melahirkan seekor naga. Nyai Selakanta berencana membawa Baru Klinting ke Bukit Tugur agar jauh dari warga. Tapi sebelum itu, ia harus merawat Baru Klinting hingga besar agar dapat menempuh perjalanan menuju ke lereng Gunung Telomoyo yang jaraknya cukup jauh. Nyai Selakanta merawat Baru Klinting dengan sembunyi-sembunyi dan tanpa sepengetahuan warga. Suatu hari Baru Klinting tumbuh remaja dan ia bertanya tentang ayahnya. Nyai Selakanta tersentak kaget. Namun menurutnya sudah saatnya Baru Klinting mengetahui sosok ayahnya. Dia menyuruh Baru Klinting untuk menyusul ayahnya yang sedang bertapa di lereng Gunung Telomoyo. Nyai Selakanta meminta Baru Klinting membawa pusaka tombak Baru Klinting milik ayahnya. Kemudian Baru Klinting berangkat menuju lereng Gunung Telomoyo. Dia melihat seorang laki-laki sedang duduk bersemedi. "Permisi, saya mencari seseorang yang bernama Ki Hajar," sapa Baru Klinting. "Ada urusan apa engkau mencarinya?" "Akulah Ki Hajar." Mendengar jawaban itu, Baru Klinting langsung bersembah sujud di hadapan ayahnya. Ia kemudian menjelaskan siapa dirinya. Awalnya, Ki Hajar tidak percaya jika dirinya memiliki anak berwujud seekor naga.
Ketika naga itu menunjukkan pusaka baru kelinting kepadanya, Ki Hajar pun mulai percaya. Namun, ia belum yakin sepenuhnya. Baiklah, aku percaya jika pusaka baru kelinting itu adalah milikku. Tapi, bukti itu belum cukup bagiku. Jika kamu memang benar-benar anakku, coba kamu lingkari Gunung Telomoyo ini, ujar Ki Hajar. Baru kelinting segera melaksanakan perintah tersebut untuk meyakinkan sang ayah. Dengan kesaktiannya, baru kelinting berhasil melingkari Gunung Telomoyo. Akhirnya, Ki Hajar pun mengakui bahwa naga itu adalah anaknya. Setelah itu, ia kemudian memerintahkan anaknya untuk bertapa di Bukit Tugur, agar tubuhnya berubah menjadi manusia. Sementara itu, ada sebuah desa bernama Pato. Desa ini sangat makmur, namun penduduk desa sangat angkuh. Suatu ketika, penduduk desa Pato bermaksud mengadakan pesta sedekah bumi setelah panen. Untuk memeriahkan pesta, akan digelar berbagai pertunjukan seni dan tari. Berbagai makanan lezat disajikan sebagai hidangan bersama dan jamuan untuk para tamu undangan. Para warga beramai-ramai berburu binatang di Bukit Tugur. Sudah hampir seharian berburu, namun belum satu pun binatang yang tertangkap. Ketika hendak kembali ke desa, tiba-tiba mereka melihat seekor naga bertapa. Naga ini adalah baru kelinting. Mereka pun beramai-ramai menangkap dan memotong-motong daging naga itu lalu membawanya pulang. Daging naga itu mereka masak untuk dijadikan hidangan dalam pesta. Ketika para warga sedang asyik berpesta, datanglah seorang anak laki-laki yang tubuhnya penuh dengan luka sehingga menimbulkan bau amis. Anak laki-laki itu adalah penjelmaan baru kelinting. Baru kelinting pun ikut bergabung dalam keramaian itu. Dia meminta makanan kepada warga, namun tak satu pun yang mau memberi makan. Warga malah memaki-maki, bahkan mengusir baru kelinting. Dia pun meninggalkan desa. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang janda tua bernama Nyi Latung. Nyi Latung yang baik hati itu pun mengajak baru kelinting ke rumahnya dan menghidangkan makanan lezat. Dalam perbincangan, baru kelinting menyarankan agar warga diberi pelajaran. Dia meminta Nyi Latung jika mendengar suara gemuruh, untuk segera menyiapkan alat menumbuk padi dari kayu. Baru kelinting kembali ke pesta dengan membawa sebatang lidi. Setiba di tengah keramaian, ia menancapkan lidi itu ke tanah. Dia meminta warga mencabut lidi yang ditancapkan. Warga pun beramai-ramai mencabut lidi itu. Tak seorang pun dari mereka yang mampu mencabut lidi tersebut. Baru kelinting segera mencabut lidi itu. Karena kesaktiannya, ia pun mampu mencabut lidi itu dengan mudahnya. Begitu lidi itu tercabut, suara gemuruh pun menggetarkan seluruh isi desa. Air pun menyembur keluar dari bekas tancapan lidi itu. Semakin lama semburan air semakin besar sehingga terjadilah banjir besar. Semua penduduk langsung menyelamatkan diri. Namun, usaha mereka sudah terlambat karena mereka semua tenggelam. Desa itu pun berubah menjadi rawa atau danau yang kini dikenal dengan Rawa Pening. Baru kelinting lalu menemui Nyi Latung yang sudah menunggu di atas lesung yang berfungsi sebagai perahu. Dia selamat bersama nenek itu. Baru kelinting lalu kembali menjadi naga untuk menjaga Rawa Pening. Itulah legenda Rawa Pening. Pesan moral yang dapat dipetik dari cerita di atas adalah jangan memiliki sifat sombong dan tidak menghargai orang lain. Saling membantu dan tolong-menolonglah tanpa memandang latar belakang status yang ditolong. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Semoga menghibur dan bermanfaat untuk semua. Jangan lupa subscribe channel ini.
Sampai jumpa pada cerita berikutnya.